Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sebelumnya perkenalkan nama saya Komarul Umam, saya dari SDN Negeri 2 Ujusemi. Saya CGP angkatan 11 Kabupaten Cirebon. Nah, di sini pada hari ini terima kasih atas kehadirannya, sudah menyempatkan waktu tentang apa yang akan saya sampaikan tentang budaya positif, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, tapi sebelumnya, sebelum memulai ke ini, kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, ice breaking mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa ice breaking. Dibiasakan di kelasnya sebelum mulai pembelajaran kan biasa ice breaking. Nah, silakan barangkali ada yang mau maju ice breaking. Perwakilan dari Bapak atau Ibu guru. Boleh? Agar bersemangat ya. Oke. Ya, silakan Pak Nurul. Bapak Ibu semuanya nanti dengan Pak Umar, Ya. kita berdiri semuanya. Yuk, berdiri semua. Oke. Betul ya, kita ice breaking terlebih dahulu. Nanti lihatin ya Bapak Ibu semuanya ya. Pertama, Marina menari di atas menara. Oke, ulangi lagi Bapak Ibu semuanya. Ya, Marina menari di atas menara, menara di atas menari. Marina, Marina menari, menara di atas, di atas Marina menari di atas menara. Ya, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Nurul. Ya, dari ice breaking tadi mudah-mudahan kita lebih bersemangat ya Bapak Ibu, karena cuaca di sini sudah mulai panas karena pukul 1 siang ya. Tapi jangan terbawa suasana, kita harus tetap semangat ya. Terima kasih. Nah, setelah ice breaking tadi, di sini saya ada nyanyian, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, di mana nyanyian ini mencerminkan bagaimana siswa tentang profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu nyanyian dari profil pelajar Pancasila ini. Ya. Bisa dicontohkan, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan kritis. Satu lagi, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Terima kasih. Ya. Dari nyanyian tadi mudah-mudahan kita tambah bersemangat ya, tidak ngantuk Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, di mana dari nyanyian tadi tentang profil pelajar Pancasila, kita di sini ada tentang Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik Bapak Ibu. Jadi petani itu menanam padi, tapi tidak bisa merubah padi itu, hanya bisa menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi yang lain sebagainya. Jadi kita sebagai pendidik itu tidak bisa merubah siswa, tapi hanya bisa memupuk, membimbing ya bagaimana siswa itu berkembang, seperti itu. Kemudian salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerjasama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi budaya positif itu terbentuk dari kebiasaan Bapak Ibu. Dari kebiasaan kemudian membentuk karakter. Nah, setelah karakter itu sudah terbiasa, maka terbentuklah budaya positif. Seperti itu.
Nah, kemudian salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerjasama sehingga tercipta kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik. Warga sekolah pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, ini pembiasaan baik di sekolah SD Negeri 2 Ujung Semi yang sudah kita laksanakan. Salah satunya yaitu setiap pagi sebelum masuk, setelah bel pembelajaran, kita siswa baris dulu 8 kelas, kemudian kita menyambut, sebagai guru menyambut di depan kelas dan memberikan salam lah, sambutan kepada anak. Kemudian setelah masuk, kemudian membiasakan membaca juz amma, surat-surat pendek. Ya, kemudian pembiasaan yang kedua, setiap hari Senin ini kita melaksanakan upacara bendera. Setiap hari Jumat kita melaksanakan yasinan, setiap pagi yasinan, kemudian ada ceramah kultum. Kemudian lagi hari Sabtu itu melaksanakan senam, dan setiap 1 bulan sekali pada minggu pertama kita melaksanakan makan bersama. Ini pembiasaan baik. Nah, yang terakhir ini memperingati hari besar seperti 17-an, kemudian hari Kartini, kemudian lagi hari Idul Adha dan sebagainya. Kita karnaval di sini contohnya. Ini merupakan pembiasaan baik yang sudah ada di SD kita, Bapak Ibu ya. Kemudian budaya positif. Nah, dalam budaya positif ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan atau Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Jadi bagaimana motivasi itu, hukuman itu seperti apa, dan penghargaan serta restitusi itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat, kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai guru bagaimana. Kemudian restitusi, segitiga restitusi. Bagaimana memecahkan permasalahan siswa yang bermasalah. Nanti kita bahas. Yang pertama tapi sebelum itu ke pertanyaan pemantik dulu. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Tidak setuju. Ya. Kayak yang setuju boleh memberikan tanggapan kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Boleh. Contohnya seperti bahwa membuang sampah, kan ada tempat sampah, membuang tidak pada tempatnya. Nah, dipanggil anaknya, terus dikasih hukuman seperti apa, diberitahukan. Nanti kalau buang sampah begini gitu. Cukup begitu aja. Berarti hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju berarti. Nah, yang tidak setuju, Pak Samsi, silakan Pak Samsi. Setuju. Yang tidak setuju? Ya. Ya, kalau hukuman itu saya setuju dan tidak setuju ada. Ya, kalau setuju. Contoh, si anak terlambat di rumah. Kita masih hukuman, tetapi hukumannya yang mendidik, kita kasih hafalan Pancasila, terus hafalan undang-undang. Itu yang mendidik, setuju. Kalau tidak setujunya, kalau menghukum tetapi dengan memakai kekerasan, menyewot atau yang marah-marah itu nggak boleh. Itu yang saya tidak setuju. Berarti Pak Samsi setuju dan tidak setuju. Setujunya dalam hal positif, hukumannya berbentuk hafalan. Kalau tidak setuju, kalau berbentuk hukuman secara kekerasan atau fisik ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Sudah ya? Ya. Kemudian lanjut kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Jadi memberikan hukuman dengan hal positif. Sama seperti Pak Samsi tadi katakan bahwa hukumannya dengan menghafal. Ini hampir mirip pertanyaannya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman.
sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Ya, saya setuju. Oke. Berkaitan. Nah, sebelumnya terima kasih Pak Omar. Ini berkaitan dengan pertanyaan pematik ya. Di sini setuju atau tidak setuju? Bahwa tadi Pak Omar sudah menjelaskan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman. Ya, di sini halamannya adalah halaman sekolah. Dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, dengan tadi kata hal positif, ini berkenaan dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Samsi. Betul. Karena saya kenapa setuju? Karena di sini membersamainya adalah dengan hal-hal yang tidak negatif, tetapi membersamainya dengan pemberian tadi hal positif. Hal-hal yang positif. Nah, di sini ada kata yang istilahnya dengan hal positif, membaca atau membersihkan halaman itu mungkin untuk hal-hal yang positifnya. Jadi saya pikirkan dan saya akui ini bisa dikategorikan setuju. Itu menurut pandangan saya. Terima kasih. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pendapat tidak setuju. Sepakat ya, setuju ya? Nah, sepakat setuju. Yang pertama setuju, dia setuju. Kedua setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaannya tidak berbentuk seperti hadiah dan sebagainya, tapi bisa jadi kata-kata positif. Kalimat positif seperti ini antara setuju dan tidak setuju. Nah, setuju tidak setuju? Betul. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju? Setuju. Ya, sepakat setuju ya? Setuju, sepakat. Ada lagi selain ini? Itu perubahan paradigma. Kita akan coba membuka tentang miskonsepsi teori kontrol Dr. William Glasser, di mana ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini miskonsepsi. Nah, ilusi guru mengontrol murid, di mana pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita itu tidak bisa memaksa murid, karena kalau muridnya tidak mau, ya bagaimanapun susah mengatur murid seperti itu, Bapak Ibu. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku itu ada tujuannya, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Tentunya kita mengontrol murid itu pasti ada tujuannya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, miskonsepsi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi pesan negatif itu tidak harus, "Wah, kamu itu bagaimana?" Nah, cukup halus dibisiki saja. Seperti itu. Itu memberikan penguatan karakter. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Jadi bisa jadi setelah kita mempengaruhi murid atau memberikan penguatan positif, jadi bisa jadi murid itu tergantung kepada kita. Nah, selanjutnya
ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif nih. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Jadi kalau kita memaksakan murid, ya sifatnya hanya sebentar, tidak akan bertahan lama. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Begitu sih. Ketika kita memaksa murid, nah kemudian juga bisa menghasilkan permusuhan. Jadi murid itu benci kepada kita. Seperti itu. Lanjut. Di sini ada stimulus, respon, dan teori kontrol. Nah, realitas kebutuhan kita sama, tetapi dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan masing-masing individu itu berbeda. Kemudian orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi kita melihat sesuatu itu pasti punya gambaran yang berbeda, tidak harus sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi tidak bisa, kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita cuma bisa berusaha. Perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika siswa ada yang berbuat kesalahan, itu pasti ada tujuannya tertentu, apa, kenapa, dan bagaimana. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya, atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika dipaksa maka akan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Jadi berpikir pola kita berpikir kita tuh jangan ada yang menang, ada yang kalah, tapi harus menang. Berpikir positif. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan pemantik lagi. Menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan disiplin? Barangkali bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan disiplin? Ya, terima kasih. Mungkin nanti dibantu dengan rekan-rekan yang lain. Pertanyaan pemantik dari Pak Umam, menurut Bapak atau Ibu, apa yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin adalah bagaimana saya bisa mengontrol diri, saya bisa bekerja semampu saya sendiri, dan saya bisa memanage diri sendiri. Ini yang dinamakan disiplin. Kenapa? Karena disiplin di sini adalah berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Pomok adalah kontrol diri. Nah, disinilah yang dimaksud dengan disiplin itu. Kita bisa terapkan dengan disiplin waktu, disiplin bangun, disiplin berangkat, disiplin apapun segalanya tergantung dari apa yang jadi tanggung jawab kita sendiri. Terima kasih, Pak Umam. Mangga yang lainnya. Ya, terima kasih Pak Nurul. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Nurul. Ya, cukup ya untuk nomor 1. Disiplin adalah kontrol diri. Ini seperti itu. Kemudian siapakah yang dapat mendisiplinkan murid? Mengapa? Siapa yang dapat mendisiplinkan murid? Mengapa? Ya. Boleh, Bu Ais, silakan. Nggak apa-apa, Bu Ais. Terima kasih. Nah, siapa yang mendapatkan yang dapat mendisiplinkan murid? Nah, di sini guru dan murid itu sendiri. Ya. Nah, mengapa? Karena menciptakan suasana lingkungan belajar yang bagus itu yang kondisinya guru dan murid. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, siapa yang dapat mendisiplinkan murid? Ya, guru bisa, atau semua warga sekolah bisa. Mengapa? Karena ya itu tadi kerjasama, ya, kolaborasi. Nah, di sini ada makna disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri,
Kita memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi kalau tidak mempunyai motivasi dalam diri kita, ya harus ada orang lain yang memotivasi kita sebagai motivasi internal kita. Maka untuk memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita untuk atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Itu makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari murid bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ini makna disiplin. Adapun nilai-nilai kebijakan universal, nilai-nilai kebijakan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, luas atau menyeluruh, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mematikan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Gosen. Nah, nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilai kebijakannya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini profil pelajar Pancasila. Adapun teori motivasi perilaku manusia, Diana Gosen dalam bukunya Researching School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu mempunyai 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini termasuk yang mana? Disiplin motivasi yang mana? Apakah kita hanya menghindari hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya? Hanya Bapak Ibu yang bisa menilai motivasi diri masing-masing. Nah, lanjut lagi tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Jadi guru memberikan hukuman, murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Karena datangnya tiba-tiba tidak terencana, maka tidak ada kesepakatan. Atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Ini hukuman. Adapun konsekuensi, yaitu konsekuensi sudah terencana. Jadi konsekuensi itu sudah direncanakan atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, seperti contoh sepatu. Murid sudah tahu bahwa sepatu warna merah atau sepatu sport itu tidak boleh, hanya sepatu yang berbentuk hitam, berwarna hitam. Nah, ini murid sudah tahu, maka konsekuensinya murid juga sudah tahu seperti apa kan. Kalau hukuman bersifat tiba-tiba tanpa adanya kesepakatan. Lanjut lagi. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
Mencatat 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Karena tidak ada sepakatan. Nah, ya. Sepakat ya, hukuman ya. Ya. Kita catat dulu hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Iya. Hukuman atau konsekuensi? Karena di sini ada terlambat hadir sekolah ya. Iya. Karena kan berarti bisa jadi konsekuensi. Hukuman. Ya. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Iya. Tapi lebih sepakat ke hukuman ya. Lanjut nomor 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Iya. Hukuman. Hukuman karena berkaitan dengan Iya. fisik ya. Fisik. Lanjut lagi nomor 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Mengganti. Konsekuensi. Sepakat ya, konsekuensi. Konsekuensi bisa. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi jelas ya ini ya. Kemudian, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, iya. Tapi konsekuensi tidak bisa. Tapi kayaknya lebih ke hukuman. Lebih ke hukuman. Iya. Oke, hukuman ya. Kita catat dulu hukuman. Kemudian 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Lebih kesepakat hukuman ya. Hukuman. Nah, ini. Iya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu hukuman. Ya. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah hukuman. Ya. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali, Ya. itu termasuk hukuman juga. Menggantikan kertas tugas, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi jelas. Kemudian, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Iya, Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10. Konsekuensi. Karena pasti di sini sudah ada kesepakatan. Betul. Sampai sini dulu ada pertanyaan Bapak Ibu tentang hukuman dan konsekuensi. Tidak ada, kalau tidak kita lanjut. Nih, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, suatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi hukuman itu bersifat menyakitkan, tapi konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak harus menyakitkan. Kemudian hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati. Jadi tidak hanya fisik, tapi bisa jadi sakit hati juga untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, anak akan menghargai kedisiplinan. Paksaan, stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, maka konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi aturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensinya kehilangan tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nih, dalam hukuman dan konsekuensi ada juga namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi proses memperbaiki diri pada murid sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi murid ketika bermasalah, kita hanya memberikan apa nih solusinya bagaimana, hanya memberikan bimbingan bukan hukuman. Jadi dipancing pertanyaan-pertanyaan.
Kemudian, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Clausen. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Oh ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika ada murid yang berbuat salah atau bermasalah, nah kita melakukan 9 restitusi ini, cari ciri-ciri 9 restitusi ini. Jadi jangan ada paksaan. Jadi membuat murid untuk sadar apa yang telah dia perbuat. Seperti itu. Hukuman dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Maksudnya saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Alfie Kohn. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta untuk memujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi ketika kita memberikan penghargaan berbentuk materi atau berbentuk hadiah, itu akan tergantung. Siswa akan bergantung kepada kita. Maka siswa akan menurut atau mau ketika ada hadiahnya, reward. Kemudian dihukum oleh penghargaan ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurun kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Nih, jadi penghargaan ini dapat mematikan kreativitas, Bapak Ibu. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, lagi ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang kita tahu itu selama ini peraturan sekolah. Peraturan sekolah dapat lagi masuk lagi ke kelas, peraturan kelas. Tapi dalam hal ini itu kita ke keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan, tapi ke keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini masuknya ke peraturan atau keyakinan? Peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kenapa? Karena apa? Karena ada konsekuensinya tentang apa? Kesehatannya, ya, tentang jalan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini tentang keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi dalam membuat keyakinan kelas semua siswa dilibatkan. Silakan kalian punya aturan apa, keyakinan kelas apa, seperti itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ketika siswa berbuat kesalahan, nah maka ditanyakan lagi keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Nah,
peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Keyakinan kelasnya? Kata-katanya ya. Kata-katanya bagaimana? Ini lebih ke kata-kata yang positif. Kalau ini kan dilarang. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Jadi bisa jadi ya? merubah dengan kalimat positif, Bapak Ibu. Ini kan masih ini nih. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dirubah lagi menjadi keyakinan kelasnya apa? Berarti kembalikan buku selalu kembalikan tempatnya. Kembalikan buku ke tempatnya, bisa selalu kembalikan buku dikembalikan ke tempatnya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang. Berarti keyakinan kelasnya apa? Berdasarkan disiplin. Dilarang mengganggu disiplin. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu, saling menghormati, menghargai orang lain. Ya, bisa. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, patuh. Iya, tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang, menyayangi sesama. Dilarang menggunakan narkoba. Hidup sehat. Menghargai diri sendiri, bisa ya. Bergantian atau menunggu giliran. Antri, disiplin, iya, antri. Gunakan masker. Gunakan masker, kesehatan. Menghargai diri sendiri, bisa. Jangan berlari di kelas atau koridor. Hati-hati. Ayo, jangan berlari di kelas atau koridor. Lebih ke apa? Hati-hati. Disiplin, bisa enggak? Menghargai tertib. Tertib. Keselamatan. Ya, nih. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini termasuk tanggung jawab. Setelah membaca buku, tanggung jawab kita ya mengembalikan ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, nah ini kesehatan. Berganti atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan, ya. Nah, ini bentuk keyakinan kelas tentang dimana kehadiran, kebersihan, peralatan sekolah, dimana kehadiran ini datang di kelas tepat waktu setiap hari. Kemudian lagi kebersihan, jagalah kebersihan meja masing-masing. Biasanya kan dilarang buang sampah sembarangan. Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan, seperti itu. Pastikan membawa semua perlengkapan yang diperlukan. Kemudian seragam sekolah, kenakan seragam sekolah dengan rapi setiap hari. Nah, sesuai dengan jadwal. Kemudian ketika membawa HP, matikan gadget selama jam pelajaran. Disiplin dalam pembelajaran, memperhatikan saat guru sedang mengajar. Kemudian partisipasi dan kerjasama, ikuti semua kegiatan kelas dengan antusias. Nah, ketika ada PR dan tugas, selesaikan tugas yang tepat waktu, bertanggung jawab mengerjakan PR. Ini bentuk contoh dari keyakinan kelas. Jadi ini sifatnya lebih ke kelas, bukan ke sekolah. Lanjut lagi, tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya
saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi ketika keinginan kita sudah tercapai, itu berarti kita sudah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, manusia itu butuh namanya bertahan hidup atau survival. Kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kebutuhan yang kedua tentang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan konsekuensi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Ini kebutuhan merasa diterima atau kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi kita juga ingin kemampuan kita itu diakui atau dihargai, ya, seperti itu. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ini kebutuhan penguasaan. Kemudian ada lagi kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kita ini sebagai manusia ingin bebas, ya. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihannya. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Nah, ketika kita diam aja, maka betapa menyedihkan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka juga biasa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang senangi. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan mereka bertingkah laku buruk. Mereka masih terlihat lucu. Di sini ada permasalahan. Bapak Ibu, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Ibu Ani ini di kelasnya ada permasalahan. Agus ini meminta bekal makan siang temannya secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Ya, ketika ada siswa yang meminta makanan dengan paksa kepada temannya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Tentang kebutuhan dasar manusia, tentang kasih sayang, kebebasan, bertahan hidup,
penguasaan dan kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia. Berarti Agus ini masuk ke mana? Ke kebutuhan dasar mana nih? Meminta makanan, kasih sayang, ya. Survival tadi. Survival, bertahan. Iya, bertahan hidup, makanan. Apalagi sini tuh. Iya. Bisa jadi kesenangan juga. kesenangan berbuat itu senang. Iya, tapi bakal sering kali sih aja. Bakal sering kali aja. Iya. Lebihnya sih ke kasih sayang. Lebih ke kasih sayang. Iya, lebih kasih sayang ya. Tergantung jawaban aku. Nah, Agusnya. Terus dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Kenapa Agus melakukan hal itu? Agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Nah, apabila jawaban Agus karena ia lapar, berarti memenuhi kebutuhan hidup, bertahan hidup. Ketika Agus senang, merasa temannya jadi memperhatikan dia, berarti butuh perhatian. Iya, tentang cinta dan kasih sayang. Kemudian apabila Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut, maka Agus ini kebutuhannya penguasaan. Iya, kemampuannya. Seperti itu. Nah, apabila Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya, maka kebutuhannya adalah kebutuhan kebebasan. Jadi Agus ini bosan. Ya, biasanya ini orang tuanya membakar telur tiap hari kan bosan, bisa jadi. Sekali-kali dagingnya, ayam. Daging ayam. Apabila jawaban Agus karena iseng saja, maka kebutuhannya adalah kebutuhan kesenangan. Jadi Agus ini senang. Ini posisi kontrol, di mana ada motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Kemudian ada identitas berhasil, sukses, kontrol diri. Ada di luar kontrol dan kontrol diri. Ini ada sifatnya penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi posisi kontrol ini ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Guru berbuat mengharik, menunjuk, menyakiti. Nah, ketika guru menunjuk, ini merupakan penghukum. Kamu bagaimana? Nah, ini pembuat rasa bersalah, berceramah. Gurunya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa atau bapak kecewa. Ini membuat siswa merasa bersalah. Kemudian teman membuat alasan untuk muridnya. Kenapa? Memantau, menghitung, dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, posisi kita nih di mana posisi kontrol diri nih? Apakah ada di penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau manajer? Saya lebih ke bisa penghukum, bisa pembuatnya lah. Teman, tapi teman. Ya, ini dampak kepada muridnya. Kalau penghukum, ketika kita menghukum murid, bisa jadi murid itu mengulangi kesalahan itu lagi. Nah, ketika kita sebagai pembuat rasa bersalah, dampak pada muridnya, murid akan merasa rendah diri karena merasa ibu kecewa. Jadi merasa aduh harus bagian seperti apa. Teman, dampak pada muridnya lemah, tidak mandiri atau tergantung. Jadi murid itu nanti akan ketergantungan kepada kita karena posisi kita sebagai teman. Pemantau, nitik keberatan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, manajer biasanya murid itu akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, sebaiknya kita sebagai pendidik itu posisinya ada di mana? Yang lebih ideal? Ya, manajer. Lebih ke manajer. Ya. Lanjut lagi. Ini ada video 5 posisi kontrol. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit. Ini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Bagaimana kelima posisi kontrol dalam contoh dari 5 posisi kontrol ini. Yang pertama ini posisi penghukum. Ini reka adegan sebagai penghukum. Apakah kita posisinya ada di sini? Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu merawat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi. Biasanya kita nadanya tinggi, marah-marah. Dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik. Hukumannya berupa fisik, biasanya fisik. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi teman.
Naren. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, yang terakhir ini posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren?
agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Marian. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya. Dari kelima posisi kontrol tadi, di sini ada pernyataan. Siapa yang mengatakan, "Saya kecewa sekali dengan kamu"? Guru. Kemudian, "Kamu tidak pernah benar melakukannya". Ya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Guru. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bisa siswa, bisa guru. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Siapa yang mengatakan? Nih. Ini ada pembuat, orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, dan penghukum. Bisa jadi ini penghukumnya adalah guru. Ya, posisi kontrol guru, di mana ada pembuat orang yang merasa bersalah, penghukum sebagai teman, pemantau, manajer, dan penghukum. Kemudian dari 5 posisi kontrol kita lanjut ke segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini contoh-contoh kalimat atau pertanyaan yang dilontarkan atau diutarakan guru pada siswa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ketika siswa berbuat salah, setelah kita memberikan atau menstabilkan identitas, kemudian melakukan validasi tindakan. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Ini segitiga restitusi. Tujuannya untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada pada siswa. Dalam segitiga restitusi ini, ada beberapa perkataan guru. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini kata-kata positif
untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah seperti itu. Kemudian ada lagi namanya validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Seperti itu pertanyaannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ini validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Atau keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Atau kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Ujungnya seperti itu, menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh segitiga restitusi. Yang sudah dilaksanakan di SD Negeri 2 Ujung Semi. Ini praktek segitiga restitusi, di mana ada salah satu siswa yang sudah 2 hari terlambat sekolah. Ia selalu bangun pukul jam 6.30 sehingga sampai sekolah sudah lebih dari jam 7. Ini tahapan menstabilkan identitas, menanyakan kenapa datang terlambat. Itu merupakan hal yang wajar. Tapi tidak harus disuruh berbagi, itu harus menghormati. Dia kenapa tadi sebenarnya kenapa? Berarti kalau kamu jihad, bagaimana caranya jihad? Bisa kamu gimana? Kemudian menanyakan keyakinan, terakhir keyakinan, supaya tidak terlambat lagi bagaimana. Nah, hal ini memicu tumbuhnya motivasi intrinsik pada siswa agar tidak terlambat lagi. Ya, setelah melakukan proses segitiga restitusi ini, hasilnya
Hasilnya Jihan ini tidak terlambat lagi karena sudah memasang alarm di HP-nya. Nah, kemudian kasus 2, pada saat mengerjakan tugas ulangan harian, salah satu murid bernama Musapa mencontek kepada teman sebangkunya yang bernama Rafa. Rafa ini pintar dalam matematika. Rafa tidak diterima, jawabannya dicontek oleh Musapa. Ini prosesnya skenario menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan kelasnya. Nah, setelah melakukan segitiga restitusi ini dari validasi tindakan, dari menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan, hasilnya tidak menyontek lagi karena Musapa muncul motivasi dalam dirinya untuk belajar. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini proses dari segitiga restitusi. Ya, terima kasih. Dari beberapa hal yang disampaikan tadi, mungkin dari Bapak Ibu ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan tentang apa itu segitiga restitusi, tentunya tentang budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kita. Kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu. Ya, pertemuan kita kali ini dicukupkan sampai sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.